pertama Ibu, saya mau terima kasih Ibu sudah bersedia menerima kedatangan saya itu ya. Kemudian izin Ibu, saya mau menyampaikan beberapa hal hari ini terkait dengan tujuan saya bertemu dengan Ibu Komaria. Di hari ini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Banjarbaru mendapatkan tugas Ibu untuk modul 3.1, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah Ibu. Alhamdulillah setelah komunikasi dengan Ibu Komaria bersedia untuk menjadi salah satu narasumber yang untuk saya wawancari. Dimana pada wawancara kali ini kami ditugaskan terkait lebih ke bagaimana Ibu dan kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar Banjarbaru itu terkait praktik pengambilan keputusan selama memimpin di sekolah. Mungkin itu Ibu, apakah Ibu bersedia? Iya, siap, saya bersedia dan terima kasih sudah memberi kesempatan juga kepada saya. Sekalian saya juga ingin merefleksikan juga bagaimana kepemimpinan saya di sini itu. Untuk awalnya boleh Ibu untuk sedikit memperkenalkan diri Ibu. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Komaria. Saya sebagai kepala sekolah di PAUD Kanzul Khairat Kota Banjarbaru dan bertugas baru 2 tahun sebagai kepala sekolah. Dan saya sebagai guru PAUD itu sejak 2004 itu. Jadi kepala sekolah baru mulai awal 2023 kemarin itu. Biasa Ibu 20 tahun sudah menjadi Ibu. Iya, benar. Baik Ibu, boleh ya saya memulai untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Ya ini Bu, jadi untuk yang pertama ini pertanyaannya Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Jadi selama ini memang sering sekali pengalaman saya dalam apabila ketemu kasus dilema etika. Dalam salah satu contohnya, apabila kita ada kelebihan dana atau sisa dana pada kegiatan yang kemarin lomba Agustusan, itu sering sekali kita kelebihan dana. Pokoknya hampir setiap kegiatan lah, hari-hari kayak hari besar juga itu ada kelebihan dana. Dan itu untuk rekan-rekan guru di sekolah saya, pasti semua Bu ini ada kelebihan dana. Mereka melaporkan yang panitia pengurusnya, ini mau kita apakan Bu, katanya mereka kan gitu. Jadi saya bilang kalian mau apa gitu kan, kita ini aja Bu, kita makan gitu kan, ke mana gitu, ke rumah makan, restoran gitu kan. Cuman di situ saya tidak langsung ambil keputusan. Biasanya ini kita rapatkan lagi atau kita kumpulkan lagi rekan-rekan guru di sekolah gitu, bahwa ini ada sisa dana sekian ratus ribu, ini mau diapakan gitu kan. Jadi berdasarkan kesepakatan dari semua guru-guru di sekolah gitu. Jadi tidak hanya saya dan bendahara yang mengambil keputusan gitu kan. Kalau misalnya rekan-rekan guru ingin uangnya tuh masukin kas aja gitu kan, siapa tahu nanti buat kita jalan-jalan akhir tahun gitu kan, ya keputusannya berarti kita harus simpan di kas gitu. Tapi kalau memang ya udah Bu, kita ini aja Bu, makan-makan aja, hitung-hitung ini capek kan, membawa anak-anak lomba kan memang butuh tenaga ekstra kan gitu kan. Ajak makan-makan aja Bu, buru-buru, berarti di kesempatan itu sudah saya ajak mereka ini makan-makan ke warung-warung kecil lah gitu kan, yang secukupnya aja untuk buru kayak gitu. Jadi artinya saya selalu mengambil keputusan dengan mengumpulkan semua guru yang terlibat seperti itu. Berarti musyawarah itu ya? Iya benar itu ya, jadi tidak mengambil tindakan sendiri gitu. Baik Ibu, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua Ibu ya. Kemudian selama ini Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Saya pernah pengalaman mengambil keputusan di mana ada dua orang guru itu sama-sama ingin menjadi guru kelas di PAUD saya gitu kan. Yang satunya karena dia merasa sudah lama mengajar, lebih dari 10 tahun, namun ijazah tidak linear. Nah, kemudian yang satunya dia mengajar baru 5 tahun, tapi ijazahnya sudah linear. Nah, jadi di situ saya mungkin agak gimana ya ngambil keputusan. Jadi yang mana antara dua ini harus ngambil keputusan gitu kan. Jadi keduanya saya panggil ke kantor, jadi mereka berargumen dengan alasan masing-masing. Yang satunya merasa dia lebih lama mengajar, jadi dia berhak jadi guru kelas gitu kan. Yang satunya
dia masih 5 tahun tapi tidak meningkat. Jadi di situ yang lebih monoton, yang lebih artinya yang lebih berambisi untuk jadi guru kelas atau wali kelas adalah guru yang sudah 10 tahun, otomatis kan yang sudah merasa senior mungkin lebih ini ngomongnya gitu kan. Jadi di situ saya agak susah mengambil keputusan. Kemudian saya bicarakan kembali dengan guru yang baru 5 tahun mengajar, gimana kamu mau seperti apa, apakah memang kamu mau mengalah dengan yang 10 tahun mengajar. Dan saya di situ mengambil keputusan berdasarkan mereka berdua siapa yang mau mengalah. Jadi mungkin ini karena yang 10 tahun merasa senior, jadi yang 5 tahun ini dia yang mau mengalah gitu. Jadi yang mau tidak mau, keputusan saya adalah yang mau mengajar jadi guru kelas walaupun dia tidak linear gitu. Ya. Padahal kalau menurut peraturan guru dan dosen itu kan yang guru kelas itu adalah yang sesuai dengan ijazah S1 itu. Ya. Sepertinya Ibu untuk pertanyaan nomor 3 yang kami ini juga sudah terjawab seperti itu ya. Jadi dari penjelasan Ibu untuk pertanyaan nomor 2 tadi bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan, Ibu juga sudah langsung menjelaskan pertanyaan saya yang akan sebenarnya pertanyaan ketiga saya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang kebiasaan Ibu lakukan, dan Ibu sudah menjelaskan dari semua prosedurnya, langkah-langkahnya dengan cara. Jadi saya lanjut ke pertanyaan tadi ya. Ibu, jadi hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, oke. Kalau dalam kasus dilema etika itu, kalau saya anggap yang paling efektif adalah ketegasan dari seorang pimpinan gitu, dalam mengambil keputusan. Soalnya kalau kita sebagai pemimpin tidak tegas, masih ragu-ragu, kita akan mudah dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Kita tidak tahu yang di sekitar kita ini dia dilema etikanya ke arah positif atau negatif gitu kan. Kalau dia ke arah negatif terus mempengaruhi kita, itu kita akan khawatirnya nanti dalam mengambil keputusan nanti akan melakukan kesalahan gitu. Jadi ketegasan dari diri kita sendiri sebagai kepemimpinan atau sebagai kepala sekolah itu sangat penting. Tuh. Ketegasan Ibu. Tentunya Ibu ya selama dalam ini sebagai kepala sekolah, tentunya Ibu sudah mengambil keputusan, tentunya harus tegas Ibu ya. Tentunya di balik itu pasti ada tantangan Ibu ya. Jadi mungkin tantangan selama ini kira-kira apa saja yang pernah terjadi seperti itu selama Ibu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kasus-kasus dilema etika yang sudah Ibu jelaskan tadi. Iya. Kalau tantangan selama saya menjalankan pengambilan keputusan ini, setiap ada yang harus kita selesaikan. Mungkin tantangannya pasti dalam setiap kita mengambil keputusan itu ada pihak-pihak yang tidak setuju. Jadi di situ saya berusaha meyakinkan beberapa orang di dalam berdiskusi itu, memberikan pendapat, memberikan argumen kepada beberapa orang yang tidak setuju itu. Memang tidak semua yang kita ambil keputusan itu bisa menyenangkan semua orang gitu kan, ya. Tapi paling tidak kita bisa menjelaskan secara logis dan mengarahkan yang lebih menjelaskan ke arah yang lebih positif gitu, agar mereka yang tidak setuju ini bisa lebih memahami lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah saya setiap mengambil keputusan paling sedikit cuma 1 atau 2 orang yang tidak setuju gitu ya. Dan walaupun 1 atau 2 orang tidak setuju, itu juga kita berikan penjelasan gitu kan. Artinya mereka tidak begitu kecewa mereka kan. Jadi mereka mendapatkan pemahaman dari apa yang saya jelaskan seperti itu. Tantangannya itu tadi yang pasti ada yang tidak setuju. Kemudian yang kedua, pasti ada orang-orang yang suka membujuk rayu kita gitu kan. Mereka mengutarakan pendapat mereka masing-masing bahwa menurut mereka ini yang benar, yang sebelah sini menurut mereka ini yang benar gitu kan. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Nah di situ kita harus bisa menyaring keputusan mana yang benar-benar yang harus kita ambil seperti itu. Jadi jangan asal di sebelah sini dibisikin yang kayak gini dulu, kita tidak tahu itu benar atau salah, tapi kita iyakan gitu. Jadi benar-benar kita saring pendapat-pendapat dari rekan-rekan di sekolah. Ya, jadi dari pola sebentar ini saya cuma dapat banyak pembelajaran Ibu, jadi pemahaman baru yang luar biasa dari cerita-cerita dari pengalaman yang Ibu kemarin menjelaskan. Tapi masih ada Ibu ya sedikit pertanyaan selanjutnya. Tentunya dalam pelaksanaan tersebut, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Ya, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau dalam bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan?
Ya, kalau untuk dalam menyelesaikan sebuah kasus, saya tergantung melihat dulu kasusnya seperti apa. Apabila itu tidak terlalu terdesak, mungkin bisa kita jadwalkan besok gitu kan. Tapi apabila itu memang sangat terdesak, hari ini juga itu akan saya adakan pertemuan semua guru kumpul di ruangan saya dan harus saya pastikan hari ini harus selesai. Sangat jelas ya penjelasan dari Ibu terkait bagaimana dan kapan tentunya saya dari apa yang diceritakan tadi saya mendapat pemahaman agak tergantung situasi ya, ada kalanya memang harus dieksekusi atau keputusan yang diambil harus pada saat itu atau ini bisa direncanakan di waktu yang lain. Ibu masih ada pertanyaan Ibu ya. Kemudian Ibu tentunya ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus etika ini. Mungkin apakah ada seperti itu Ibu, faktor atau seseorang yang bisa membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Pasti ada itu, ya pasti ada dong. Yang pertama dari lingkungan keluarga saya sendiri, pastinya suami. Ya, jadi kalau ada masalah yang memerlukan sekali pemikiran, keputusan yang tepat, itu biasanya saya curhat juga sama suami gitu kan. Alhamdulillah suami saya juga orangnya terbuka gitu kan, dia mau memberikan pendapatnya gitu kan. Dan selain juga lingkungan keluarga, di sekolah juga saya ada beberapa rekan kerja, rekan guru yang bisa saya mintakan pendapatnya gitu kan. Yang saya sudah tahu bagaimana karakternya, bagaimana cara dia selama ini membantu saya di sekolahan, dalam pekerjaan di sekolahan, dari keluarga dan rekan sejawat. Kemudian Ibu ya, saya sekali lagi minta maaf ya mengganggu waktu Ibu karena ini ada sudah pertanyaan terakhir Ibu ya. Dari semua hal yang kita bahas tadi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama ini dalam pengambilan keputusan, dan khususnya terkait dengan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan? Ya, jadi yang pasti pengalaman saya dalam setiap pengambilan keputusan, baik itu dilema etika atau dilema moral, itu adalah harus memang benar-benar harus bisa mengambil keputusan secara paling tidak tidak bisa menyenangkan semua orang, paling tidak separuh dari orang itu bisalah menerima keputusan dari saya gitu kan. Dan paling penting adalah dalam setiap kita mengambil keputusan, kita jangan selalu memikirkan diri kita sendiri, pikirkan juga orang lain gitu. Jadi apakah ini memang baik untuk kita, belum tentu untuk orang lain. Jadi pikirkan baik-baik di situ dan jangan lupa selalu minta saran orang lain gitu. Bagaimana pendapatnya? Kalau kita melakukan yang A, bagaimana pendapat yang sebelah sini lagi? Kalau kita melakukan yang B, seperti itu. Jadi itu poin yang paling penting gitu. Dan yang ketiga, jangan selalu mengiyakan bujuk rayu dari orang-orang yang meminta kita mengambil keputusan ini dengan bujuk rayu, kalau gitu enak Bu kita Bu, nanti kita punya ini Bu, punya kelebihan peluang ini Bu, buat kita aja Bu, atau apa gitu kan, yang hal-hal negatif. Pokoknya jangan sampai hal-hal keputusan yang hal-hal negatif itu kita sampai bisa terbujuk rayu gitu kan, karena itu juga akan menyebabkan lingkungan negatif juga untuk lingkungan kerja di sekolah gitu kan. Jadi itu aja sih. Luar biasa Ibu. Jadi sangat banyak pengalaman baru istilahnya, tambah menguatkan saya untuk terkait apa yang kami sedang pelajari sekarang ya. Dengan adanya saya bisa berbicara langsung dengan Ibu yang sudah punya pengalaman sebagai kepala sekolah Ibu ya, tentunya sangat menambah pengetahuan ya. Ini yang kami yang khususnya saya yang masih dalam proses Ibu ya, dalam pendidikan. Terakhir Ibu ya, saya minta maaf ya jika mengganggu waktu Ibu, kemudian juga jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak pada tempatnya Ibu ya. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu sama-sama. Iya, terima kasih juga mau datang ke sini ya. Sudah bersedia untuk membantu saya dalam belajar dan menyelesaikan tugas. Terakhir Ibu, mohon untuk sehat ya. Oke, hai ya. Semoga nanti lulus jadi guru penggerak dan bisa menjadi kepala sekolah ya. Demikian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih.